Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmi dari kelas Kesmas A 2021 dengan NIM 70.121.1074. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan dan pengorganisasian masyarakat di wilayah saya dengan masalah PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Adapun subtopiknya, yang pertama itu masalah, yang kedua penyelesaian, ketiga pemberdayaan, yang keempat tahapan kegiatan, yang kelima output, dan yang keenam evaluasi. Adapun pengertian dari perilaku hidup bersih dan sehat atau disingkat dengan PHBS, yaitu upaya untuk memperkuat budaya seseorang, kelompok maupun masyarakat agar peduli dan mengutamakan kesehatan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkualitas. PHBS merupakan perilaku yang harus diperhatikan secara terus-menerus agar menjadi suatu pola kebiasaan. Adapun penyelesaiannya yaitu edukasi melalui pendekatan pemuka atau pemimpin masyarakat, pembinaan suasana dan juga pemberdayaan masyarakat dengan tujuan kemampuan mengenal dan tahu masalah kesehatan yang ada di sekitar, terutama pada tingkat rumah tangga sebagai awal untuk memperbaiki pola dan gaya hidup agar lebih sehat. Pemberdayaan. Yang pertama, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Persalinan yang mendapat pertolongan dari pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter, bidan maupun para medis, memiliki standar dalam penggunaan peralatan yang bersih, steril, dan juga aman. Langkah tersebut dapat mencegah infeksi dan bahaya lain yang berisiko bagi keselamatan ibu dan bayi yang dilahirkan. Pemberian ASI eksklusif. Kesadaran mengenai pentingnya ASI bagi anak di usia 0 hingga 6 bulan menjadi bagian penting dari indikator keberhasilan praktek perilaku hidup bersih dan sehat pada tingkat rumah tangga. Menimbang bayi dan balita secara berkala. Praktek tersebut dapat memudahkan pemantauan pertumbuhan bayi. Penimbangan dapat dilakukan di posyandu sejak bayi berusia 1 bulan hingga 5 tahun. Posyandu dapat menjadi tempat pemantauan pertumbuhan anak dan menyediakan kelengkapan imunisasi. Penimbangan secara teratur juga dapat memudahkan deteksi dini kasus gizi buruk. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih. Praktek ini merupakan langkah yang berkaitan dengan kebersihan dan sekaligus langkah pencegahan penularan berbagai jenis penyakit berkat tangan yang bersih dan bebas dari kuman. Menggunakan air bersih. Air bersih merupakan kebutuhan dasar untuk menjalani hidup sehat. Menggunakan jamban sehat. Jamban merupakan infrastruktur sanitasi penting yang berkaitan dengan unit pembuangan kotoran dan air untuk keperluan pembersihan. Pemberantas jentik nyamuk. Nyamuk merupakan vektor berbagai jenis penyakit dan memutuskan siklus hidup makhluk tersebut menjadi bagian penting dalam pencegahan berbagai penyakit. Konsumsi buah dan sayur. Buah dan sayur dapat memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral serta yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh optimal dan sehat. Melakukan aktivitas fisik setiap hari. Aktivitas fisik dapat berupa kegiatan olahraga maupun aktivitas bekerja yang melibatkan gerakan dan keluarnya tenaga. Tidak merokok di dalam rumah. Perokok aktif dapat menjadi sumber berbagai penyakit dan masalah kesehatan bagi perokok pasif. Berhenti merokok atau setidaknya tidak merokok di dalam rumah dapat menghindarkan keluarga dari berbagai masalah kesehatan. Adapun tahap kegiatan. Yang pertama pengkajian, kedua perencanaan, yang ketiga penggerakan, yang keenam pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian. Pengkajian PHBS secara kualitatif dilakukan intensif setiap tahun. Kemudian, rumusan tujuan dalam merencanakan kegiatan PHBS dibuat lebih realistis dan rencana kegiatan intervensi PHBS bisa mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan PHBS tidak hanya bersifat environment saja dan pengelolaan sumber daya manusia ditingkatkan dalam upaya penggerakan kegiatan PHBS. Pemantauan kegiatan PHBS selain pada saat pelaksanaan juga perlu dilakukan pada saat lain dalam rangka membahas kegiatan PHBS yang akan dan sedang berjalan
pendataan PBS tidak boleh berubah-ubah setiap tahunnya agar penilaian PBS dapat dilakukan. Output di sini yang pertama itu persalinan ditolong petugas kesehatan, ditolong oleh bidan, dokter, dan perawat, dukun tertati atau didampingi petugas kesehatan. Yang kedua, anak mendapat imunisasi lengkap yang dapat dilihat dari KMS. Imunisasi lengkap terdiri dari BCG, DPT, polio, hepatitis, dan campak. Yang ketiga, balita ditimbang secara teratur sesuai jadwal atau dapat dilihat pada KMS. Angka atau grafik penimbangan untuk mengetahui status gizi anak. Yang keempat, jamban digunakan bersih dan tidak berbau. Jamban digunakan oleh seluruh keluarga. Yang kelima, digunakan air bersih oleh semua keluarga. Digunakan air bersih oleh semua keluarga, air bersih untuk minum yang sudah dimasak, bisa untuk dimasak, mandi, dan mencuci pakaian. Selanjutnya, halaman dan rumah dalam keadaan bersih. Halaman dan rumah dalam keadaan bersih, bebas sampah. Sampah ditampung dan dibuang di tempat pembuangan. Yang selanjutnya, kuku keluarga pendek dan bersih. Bersih artinya tidak ada kotoran atau hitam di sekitar kuku dan kuku tersebut pendek. Selanjutnya, mengonsumsi makanan yang bergizi atau beraneka ragam. Semua anggota keluarga mengonsumsi makanan yang bergizi dan beraneka ragam. Selanjutnya, tidak adanya anggota keluarga yang merokok dan menyalahgunakan nafsa. Rumah bebas asap rokok dan bahan nafsa. Evaluasi. Yang materi terakhir adalah evaluasi. Evaluasi yang dilakukan kurang lebih selama 1 jam 30 menit terlaksana dengan baik dan mendapat hasil yang memuaskan. Hal baik tersebut penting sekali untuk dipertahankan dan hal lainnya yang perlu untuk ditingkatkan. Tentunya akan menjadi perhatian ekstra oleh tim petugas kesehatan serta menjadi penyemangat guna memberikan yang terbaik untuk masyarakat umumnya dan untuk pasien. Baiklah, terima kasih. Itulah tadi materi yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.